Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya juga selamat berbahagia. Nah, kita itu selalu pengen ya menjadi orang yang bahagia. Dan sadar gak sih teman-teman, kalau bahagia itu ternyata bisa loh kita ciptakan sendiri. Sekarang ayo, sambil kamu menonton video podcast pagi saya, mau gak mulai saat ini dari awal tersenyum yuk? Sambil kamu mendengarkan suara saya di podcast pagi kali ini, ayo, awali diri kamu dengan senyuman dong. Sadar gak sih, kalau dirimu itu manis loh jika tersenyum. Karena kamu memang dari sananya luar biasa. Terima kasih. Halo teman-teman. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ini menarik nih. Kenapa saya bilang menarik? Iya, ini menarik karena bisa jadi di video ini ada penjelasan yang selama ini kamu cari, cuman belum ketemu. Betul. Gimana kalau hari ini kita akan membahas sebuah hal yang masuk akal lagi? Yang bisa jadi gak pernah dibongkar orang lain, baru saya yang berhasil membongkar rahasia ini. Mau? Ayo kita bahas. Sekarang, saya akan langsung memberikan kamu sebuah pertanyaan. Dan saya minta tolong, saya minta tolong jawab sejujur-jujurnya dalam hati, karena jawaban yang kamu berikan itu akan memberikan efek dari video ini berkali-kali lipat. Siap ya? Pertanyaannya sederhana banget kok. Nih pertanyaan saya. Menurut kamu, rejeki itu bisa datang sendiri atau tidak? Jawab. Bisa atau tidak? Gak boleh karena takut sesat. Jawab jujur. Bisakah rejeki itu datang dengan sendirinya? Bisa atau tidak? Jawab. Bisa? Kalau memang bisa, saya tanya, apa buktinya? Nah, bingung kan? Ini dia. Ini sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi justru nggak berani dibahas oleh banyak orang. Yuk kita bahas ini, karena ini penting dan bisa jadi akan merubah rezekimu dalam segala hal seizin Tuhan untuk selamanya. Gini pembahasannya. Pertama, kalau kita ngomongin soal rezeki, rezeki itu bukan cuma hanya uang. Setuju ya? Jodoh itu rezeki. Ilmu termasuk pagar kehidupan ini pun juga rezeki. Nah, sebentar deh. Berarti ilmu yang akan Mas Aryan berikan kali ini berlaku buat semua jenis rezeki, Mas. Bukan cuma uang. Ya, kabar baiknya ilmu ini berlaku untuk semua rezeki dengan izin Tuhan. Ini menarik. Sekarang, saya akan langsung memberikan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tadi. Bisakah rezeki itu datang dengan sendirinya? Jawaban dari saya, tidak bisa. Loh, Mas bentar nih. Wah, Mas Aryan ngaco nih. Kan Pagar Kehidupan sering bilang tuh di video yang lain, kalau rezeki itu tidak usah dikejar, rezeki itu ditungguin. Bener nggak, Mas? Kan ada videonya tuh, Mas. Jawaban saya, betul kok, ada video saya yang mengatakan rezeki dan jodoh itu tidak boleh dikejar. Betul. Tapi bukan berarti ditungguin juga planga-plongo. Tidak ada ajaran saya mengatakan, wahai sahabat Pagar Kehidupan, pengen jadi orang kaya, tidur. Wahai para jomblowan, jomblowati akut, pengen dapet jodoh, tidur. Gak ada tuh. Mana coba videonya? Coba sebutin judulnya apa. Gak ada. Loh, berarti kalau gitu saya harus ngapain, Mas? Nah, ini dia. Ini yang akan saya bahas. Gini caranya. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, rezeki itu ibarat kata angkot. Bener, rezeki itu perumpamaan yang paling tepat adalah sebuah angkot. Pernah nggak naik angkot? Nah, rata-rata di antara kita, kalau orang Indonesia, kebanyakan pernah naik angkot. Mungkin kalau kamu sahabat saya di luar Indonesia, angkot itu sejenis angkutan umum. Sahabat baiknya dari bus. Nah, sekarang saya mau tanya.
Kalau kita dulu mau naik angkot, inget-inget deh, kalau kita mau naik angkot, biasanya apa yang kita lakukan? Bener, kita pergi ke pangkalan angkot, atau paling tidak, kita pergi ke sebuah jalan yang kita tahu. Ada angkot jurusan yang kita mau naik, lewat. Betul nggak? Nah sekarang gini, konyol nggak sih? Kalau seandainya kita pengen naik angkot nih, pengen naik angkot. Tapi bukannya kita pergi ke tempat angkot itu lewat, atau pangkalan angkot mungkin ya, kita malah duduk aja gitu depan rumah, planga, plongo. Begitu ditanyain tetangga, Mas, Mbak, ngapain di situ sendirian? Oh, nungguin angkot, Pak. Nungguin angkot, Bu. Lucu nggak? Lucu. Kenapa? Karena sampai kita tua, sampai kita mati pun gak akan lewat itu angkot. Karena angkot itu tidak lewat situ. Harus kita jemput. Nah, itu dia. Rezeki itu harus kita jemput, bukan kita kejar. Sama seperti angkot tadi. Sama seperti bus tadi. Kalau kita ingin naik bus, naik angkot, pergilah ke tempat di mana angkot itu lewat. Bukan malah nunggu depan rumah, nggak akan lewat, nggak akan naik tuh angkot dan bus yang kita mau. Jelas sampai sini? Jelas. Nah sekarang kalau gitu pertanyaannya Mas, bagaimana cara saya menjemput rezeki yang benar? Nah ini menarik nih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan emas karena jawabannya pun sangat sederhana tapi benar. Nih, saya kasih tahu. Kalau kita ingin menjemput rezeki, apapun jenis rezeki itu, nomor 1, pergi dulu ke pengkolan. Bener, nomor 1, pergi dulu ke pengkolan. Loh Mas, pengkolan apa nih maksudnya Mas? Pengkolan itu artinya pergilah ke sebuah hal atau sebuah kegiatan yang di situ ada hal yang kamu tuju. Misal, saya kasih contoh biar kamu jelas. Diri kamu pengen punya jodoh, bagus. Tapi mungkin nggak jodoh itu bisa datang sendiri ke kamar kamu, nikahin aku dong. Bisa nggak? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali ya, kalau ada keajaiban yang terjadi 1:1 miliar. Bisa sih, tapi kita nggak usah bergantung pada keberuntungan ya. Kita harus bergantung pada logika dulu. Mungkin nggak secara logis, tiba-tiba pasangan datang masuk kamar nikahin saya dong. Kan ngeri. Untuk bisa mendapatkan pasangan, lakukanlah sebuah kegiatan paling tidak yang ada kaitannya dengan lawan jenis. Misalnya, kalau selama ini kamu suka main sosial media, misalnya gitu ya, ya udah, banyak-banyaklah kenalan dengan lawan jenis di sosial media secara baik-baik dan santun. Bukan malah ngurusin kepoin masalah politik mulu. Kan gak penting. Itu kalau main sosial media. Kalaupun gak main sosial media, coba perbanyak koneksi. Koneksi yang ada kaitannya dengan lawan jenis. Bukan malah di kamar main game mulu. Ngapain? Atau paling tidak masih soal jodoh nih. Daripada kamu itu kebanyakan ngeluh dan ngayal tanpa usaha apapun, cobalah kamu install di handphone aplikasi yang bisa membuat kamu punya potensi untuk kenalan dengan lawan jenis. Jadi ada usahanya, tapi begitu hasilnya tidak sesuai, kamu ikhlasin, kamu lepas, bukannya malah dikejar. Nah, itu kan? Sama kayak naik angkot, kita nungguin angkot nih, angkot lewat. Tapi angkotnya penuh, masa kita mau maksain? Boleh nggak kita maksain? Boleh-boleh aja, tapi resikonya besar, bisa kecelakaan, bisa jatuh. Iya kan? Apa yang harus kita lakukan kalau angkot penuh lewat? Tunggu angkot berikutnya. Sama seperti rezeki begitu. Contohnya jodoh. Mas, saya punya aplikasi nih mas. Di aplikasi ini saya bisa mendapatkan seizin Tuhan jodoh yang saya mau. Bagus. Mas, saya punya koneksi nih. Koneksi saya ini nih, teman saya ini punya teman cewek banyak. Sementara saya cowok. Boleh nggak mas? Boleh. Ketika nanti sudah berusaha kencan, gagal, ikhlasin. Jangan dikejar. Ibarat kata angkot penuh tadi. Ada angkot penuh gimana? Ya ikhlasin. Jangan dipaksa, tunggu angkot yang baru yang lebih kosong. Jelas? Nah, bagaimana dengan rezeki yang lain, Mas? Kalau tadi kan jodoh. Kalau saya pengen kaya, Mas, gimana Mas caranya, Mas?
Caranya, nomor 1, lihat kegiatan kamu. Udah kepengkolan belum? Udah berada di pengkolan rezeki yang ada kaitannya dengan kekayaan belum? Di mana mas pengkolan rezeki yang ada kaitannya dengan kekayaan mas? Kekayaan itu pengkolarnya adalah nomor 1, action. Aksi nyata yang ada kaitannya dengan duit. Diri kamu sudah banyak mendengarkan motivasi di luar sana yang ada kaitannya dengan kekayaan. Termasuk mungkin pagar kehidupan. Bagus. Tapi berapa banyak prakteknya? Berapa banyak action yang sudah kamu lakukan? Nah, itu pengkolannya rezeki kekayaan tuh di situ. Seberapa besar kita berani praktek, seberapa besar kita berani gagal, itu pengkolan dari rezeki yang namanya kekayaan. Kekayaan itu bukan milik orang yang takut gagal loh, bukan. Kekayaan itu adalah milik orang yang sudah biasa gagal dan bersahabat dengan kegagalan. Karena pengkolannya kekayaan yang namanya uang, itu adalah uji coba. Orang yang berani banyak melakukan uji coba, itu rezekinya tinggal nunggu waktu akan bagus seizin Tuhan. Sekarang berapa banyak praktek yang kamu lakukan? Berapa banyak uji coba yang sudah kamu coba untuk mendapatkan rezeki yang besar? Kalau sudah dan belum berhasil, ikhlasin. Filosofi nungguin angkot ini tuh setiap kali ada kegagalan, ikhlasin, bukan maksa. Iya kan? Nah, sudah jelas? Alhamdulillah. Mas, sekarang pertanyaannya gini. Kalau Mas Aryan bilang tadi kita harus ke pengkolan, bisa nggak Mas tolong perjelas lagi? Pengkolan itu bagi setiap rezeki itu kan berbeda-beda, Mas. Bagaimana kita bisa tahu, Mas, kalau pengkolan dari setiap rezeki nih yang kita mau kembangin dalam hidup kita itu sudah benar atau keliru? Gimana caranya saya bisa tahu? Oke, gini jawabannya. Pertama, kalau kamu ingin meluaskan rezekimu, nomor 1, pengkolan yang paling benar adalah pergi atau lakukanlah sebuah kegiatan di mana di situ ada peluang kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau sebagai rezeki. Misalnya kalau soal jodoh, carilah aplikasi yang ada kaitannya dengan pencarian jodoh. Atau mungkin kamu pengen ta'aruf lah. Pergi ke biro jodoh. Jangan malah melengos di kamar mulu. Jika kalau masalahnya soal uang, dengerin motivasi, inspirasi boleh. Tapi prakteknya lebih harus lagi. Jadi pengkolan-pengkolan ini ibarat kata, jika kamu ingin mendapatkan ikan gurame, pergilah ke kolam yang banyak guramenya. Kalau kamu ingin mendapatkan ikan lele, pergilah ke sebuah kolam yang banyak ikan lelenya. Jangan pengennya ikan lele, tapi kamu mainnya di parit aja. Ya nggak ketemu tuh ikan lele. Jelas ya? Jadi ini yang masuk akal. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang bagus, perhatikan filosofi angkot ini. Di mana kita menunggu, di mana kita mendapatkan itu. Jangan kita ingin mendapatkan A, tapi kita tidak melakukan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan si A tadi. Jelas? Ini loh yang masuk akal. Rezeki bukan dikejar, tapi juga bukan ditungguin. Melainkan rezeki itu dijemput. Jelas ya? Alhamdulillah. Coba deh kamu praktikkan video ini. Dan lihat, pasti ada perubahan besar seizin Tuhan dalam hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.